Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, semoga semuanya diberkahi, dirahmati oleh Allah. Kajian rutin kita setiap akhir bulan adalah membahas bagaimana mendidik anak-anak, khususnya dari sudut pandang syariat Islam, Al-Quran maupun As-Sunnah, dari pemahaman para ulama. Kita akan membahas pertemuan kali ini tentang reward and punishment di dalam konsep pendidikan Islam. Apakah ada konsep memberikan hadiah atau hukuman kepada anak-anak? Apakah itu konsep pendidikan yang benar? Nah, ini saya tanyakan ke masing-masing antum-antumna, apakah benar ada konsep seperti itu? Atau yang benar malah ngikutin gaya-gaya yang sekarang, anak nggak boleh dihukum, atau gimana? Nggak boleh anak dihukum, kalau dihukum itu membuat anak semakin terbuli kayak gitu ya. Apakah konsep seperti itu yang benar atau seperti apa? Nah, kalau masing-masing orang memberikan opini satu sama lain, ya nggak akan selesai. Ada berapa jumlah manusia di muka bumi? Miliaran, ada miliaran opini. Mau pakai pikirannya siapa gitu? Mau pakai perasaannya siapa? Maka di dalam syariat perasaan tidak ada tempatnya. Saya ulangi lagi ya. Di dalam hukum syariat tidak ada tempat untuk perasaan. Bahkan hakim ketika menghakimi tidak boleh pakai perasaan. Kalau dia didominasi dengan suatu perasaan, nggak boleh mengadili, nggak boleh menghakimi. Hakim itu ya. Bahkan Nabi Muhammad, kalau anakku Fatimah mencuri, aku potong tangannya. Kata Nabi Muhammad, menunjukkan bahwa di dalam syariat perasaan tidak ada tempatnya dalam hukum. Tidak ada basa-basi di dalam penegakan syariat Islam, dalam hukum, dalam aturan agama. Makanya di sini kita nggak akan menjadikan pola pikir orang-orang barat, konten-konten yang Anda lihat di TikTok, di Instagram, itu sebagai acuan dan patokan. Bahkan para ahli psikologi bukan patokan di dalam cara kita beragama. Makanya di sini kita luruskan dulu bagaimana cara mendidik yang benar, sebagaimana datang dalam Al-Quran maupun hadis dari sudut pandang penjelasan para ulama. Nah, ini dulu kita rapikan dulu mindsetnya. Jangan Anda berangkat, Anda mencoba menilai Al-Quran dengan sunnah dari sudut pandang psikologi anak, salah. Siapa Anda mau menilai Quran dan sunnah? Siapa Anda mau menilai syariat Islam? Tidak boleh. Ini karena sebagian orang tua seperti ini, karena dia merasa sudah tahu, merasa suka nonton konten-konten, padahal cuma dari konten ya, sarjana juga enggak gitu kan, tapi karena sudah sering nonton konten, saat saya nonton video podcast ini, saya nonton video di Instagram gini tentang mendidik anak-anak, itu bukan patokan utama. Dan Anda tidak bisa menilai Quran dan hadis dengan menggunakan ukuran orang-orang tadi. Mereka belajar dari mana? Sanadnya kemana dalam pembelajaran? Siapa sanadnya mereka? Gitu ya. Sedangkan kita jelas di dalam ajaran Islam, sanad kita tersambung sampai Nabi Muhammad SAW. Makanya penting kita rapikan dulu mindset kita. Jangan terbutakan dengan pendidikan-pendidikan anak gaya barat, walaupun kita tidak menutup diri dari konsep-konsep itu. Tetapi jangan sampai kita didominasi oleh perasaan dalam menyikapi syariat-syariat Islam. Nah, ternyata konsep reward and punishment ini sudah ada di dalam Islam. Disebut dengan apa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Disebut dengan apa? Ayo, versi Islamnya, pakai versi barat. Reward and punishment. Di Islam sudah ada, sering dijadikan judul kitab, dipakai di mana-mana. Ada yang tahu Bapak Ibu? Ayo. Sudah sering ngaji di masjid, ngaji sama ustadz. Apa namanya ini? Depannya T. Tarbiyah, bukan, mirip dengan tarbiyah. Itu at-targhib wa tarhib. Targhib wa tarhib. Apa targhib? Memotivasi. Motivasi apa yang paling besar di dalam Islam? Surga. Itu motivasi utama. Tarhib, apa tarhib? Menakut-nakuti. Apa penakut-nakuti yang paling besar? Neraka. Nggak ada hukuman lebih besar dari neraka, nggak ada.
Ya termasuk di dalamnya keridhaan Allah atau kemurkaan Allah. Itu maksudnya surga keridhaan Allah, neraka kemurkaan Allah. Jadi dipahami dulu bahwa Islam mengajarkan reward and punishment berjalan beriringan, seimbang. Tidak bisa berat sebelah. Kalau dalam istilah ibadah namanya roja dan khauf. Apa roja? Harap. Khauf, takut. Harus seimbang. Kalau rojaknya dominan, dia bebas melakukan maksiat, nggak takut masuk neraka. Dia yakin, oh tenang, Allah Maha Pengampun. Ini kalau rojaknya terlalu lebih. Ini akibat punishmentnya kurang, tarhibnya kurang, tarhibnya berlebih. Anak-anak juga gitu ya Pak ya, Ibu ya, anak-anak juga kayak gitu. Kita sering dia dibikin nyaman, dimanjain, nggak pernah dihukum. Hasilnya ya kayak gitu, jadi manja. Nggak akan jadi orang. Seorang yang benar-benar bisa diandalkan, nggak bisa, karena terlalu dimanja, nggak pernah diberi punishment, diberi reward terus. Sama juga kalau tidak seimbang, dikasih punishment terus, dihukum terus, diancam terus, nggak pernah dibikin seneng. Gimana anaknya tadi? Ya udah tertekan, seperti orang-orang khawarij. Kalau di dalam syariat Islam, sejarah Islam, thaqafah Islamiyah ya, budaya Islam, apa? Orang-orang khawarij takutnya berlebih, sampai berbuat dosa sedikit kafir, berbuat dosa sedikit neraka. Ini kalau orang-orang khawarij sampai menutup harapan dari orang. Oh enggak, ini wis neraka, enggak bisa, tobatnya tidak diterima, langsung kayak gitu. Ini kalau orang-orang khawarij, karena takutnya berlebih, harapnya kurang. Berarti dalam syariat kita targhib dan tarhib harus seimbang. Sama nanti kalau kita ngajarin anak-anak harus seimbang, nggak boleh nakut-nakuti anaknya terus, murid-muridnya ditakutin terus, enggak. Atau dibikin seneng terus, enggak. Nah, ini kita akan belajar di sini ya. Konsep ini kira-kira akan kita kasih 7 contoh motivasi dan 7 contoh ancaman yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya di Al-Quran maupun hadis. Nanti boleh dicatat ya, ada 7 masing-masingnya. Sebagai contoh. Dan memang manusia memang harus seperti itu. Orang kenapa kok mau ikut kerja sama orang lain padahal tertekan? Karena ada reward. Apa rewardnya orang kerja? Gaji. Rewardnya orang kerja gaji. Apa punishmentnya orang kerja? Kalau dia nggak mengikuti pekerjaannya, PPHK, disanksi, dipotong gajinya. Kalau nggak kayak gitu nggak bakal jalan Pak kerjaan Pak. Betul ya? Nggak mungkin jalan, seluruh dunia nggak mungkin jalan kalau nggak ada reward and punishment. Sama juga istri. Istri kenapa kok masih bertahan sama suaminya padahal suaminya jelek misalnya gitu ya. Suaminya jelek tetapi masih bertahan. Kenapa? Loh duitnya ada tiap bulan. Coba duitnya nggak ada, udah saya gugat, saya juga cerai gitu ya misalnya. Jadi si perempuan ini bertahan dengan suami tadi antara reward and punishment, antara takut dan harap. Berharap gaji tiap bulan dan takut nggak punya uang tiap bulan. Itu adalah kondisi istri setiap bulan, betul ya Bu Ibu ya? Oh tidak. Yang tidak yang udah punya uang sendiri ya? Enggak juga, bingung juga ya. Intinya fitrahnya manusia memang seperti itu. Harus ada ancaman dan harapan. Fitrahnya memang seperti itu. Nggak mungkin enggak. Kayak menikah, ya pasti ada harapannya. Apa dari menikah? Dan dia menjaga pernikahannya karena ada rasa takutnya. Itu pasti seperti itu. Nggak mungkin tidak. Ini namanya targhib wa tarhib. Kalau dai, seorang dai, pendakwah, ustadz ceramah, nggak ada targhib sama sekali. Tarhib terus, bikin takut terus. Bahaya. Sama juga kalau dia cuma targhib, ceramahnya cuma enak-enak doang, bikin seneng, bikin seneng, bikin seneng. Yang ada jemaahnya nggak takut dengan neraka. Jadi memang ustadz yang ceramah pun harus menyeimbangkan kapan dia bikin audiensnya itu takut, kapan bikin audiensnya senang. Bukan ceramah guyu-guyu to'ai, lucu-lucu to'ai. Ini ceramah model apa? Stand up comedy, nggak ada bedanya dia dengan pelawak. Dan itulah yang Rasulullah SAW lakukan bersama para sahabat. Beliau terkadang tertawa dengan para sahabat. Beliau juga terkadang menangis dengan para sahabat. Seimbang. Kehidupannya ini seimbang. Ini yang mau kita
tegaskan. Pertama di sini kita akan masuk 7 contoh reward. Yang pertama adalah contohnya Rasulullah mencium anak-anak. Suatu saat diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, jadi rewardnya berupa kasih sayang fisik seperti cium, pelukan, sentuhan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, suatu saat datang sekelompok orang Arab Badui. Arab Badui ini orangnya polos-polos, ceplas-ceplos ya. Datang langsung nanya, itu Arab Badui seperti itu, dan para sahabat suka. Kalau orang Arab Badui datang, pasti datang akan membawa ilmu baru. Kalau para sahabat yang tinggal di kota takut ceplas-ceplos kan. Orang Arab Badui, orang pelosok itu kan gitu, ceplas-ceplos, ngomong seadanya. Arab Badui ini bilang, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Gitu. Anak-anak masa dicium anaknya? Rasulullah menjawab, iya, kami mencium anak-anak kami. Kata Arab Badui ini, demi Allah kami tidak mencium anak-anak. Kami beda gitu. Kami di adat kami nggak ada cium anak-anak itu. Orang Arab yang kayak gini nih yang benar. Kan orang pedalaman ini Badui ini yang bahasanya paling bagus, budayanya paling kental, paling kuat sebenarnya. Tapi dia bilang, demi Allah kami tidak mencium mereka, nggak mencium anak-anak. Maka Rasulullah SAW bersabda, awa amliku in kana Allahu naza'a min qulubikumur rahmah. Masa aku mampu, maksudnya aku bisa ngapain lagi kalau Allah sudah mencabut kasih sayang dari hati kalian? Alias maksudnya di sini apa? Tindakan tidak mencium anak adalah salah satu bentuk Allah mencabut rahmat dari hati seorang hamba. Kalau Allah sudah cabut rahmat dari hati seorang hamba, orang ini tidak mencium anaknya sendiri. Tidak ada kasih sayangnya sama anak. Ini contoh ya. Dan Rasul mengatakan, aku bisa apa kalau Allah sudah mencabut rahmat dari hati kalian? Saya ada iklan lewat. Tahu di mana itu? Soal setengah horeg ya. Kalau horeg kayaknya kenceng banget ya. Baik. Jadi ini dulu ya, Rasulullah dan para sahabat biasa mencium anak-anak. Yang kedua, reward yang lain yang Rasulullah berikan adalah memasukkan rasa senang kepada anak. Dibikin anaknya suka, seneng. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah mendatangi anak kecil dan memanggilnya dan mengucapkan, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Wahai bapaknya Umair, apa yang dilakukan Nughair, burung kecil itu? Bayangkan ini, Rasul manggil anak kecil, dipanggil wahai bapaknya Umair. Anak kecil dipanggil bapaknya Umair. Emang udah punya anak? Rasulullah memanggil anak ini, ya wahai ayahnya Umair. Mana Umair? Belum punya anak, dia masih kecil. Rasulullah memanggil anak ini dengan panggilan yang unik, wahai bapaknya Umair. Umairnya nggak ada, nggak punya anak, belum punya anak. Panggilan yang lembut. Dan orang Arab biasa memanggil dengan kunyah, menunjukkan keakraban. Kalau orang akrab dia manggilnya dengan kunyah, Abu Fulan gitu. Panggilan keakraban. Ma fa'alan Nughair, apa yang dilakukan burung kecil itu? Nughair, burung kecil. Ini aneh loh ya. Rasulullah dalam posisinya sebagai pemimpin negara bisa melakukan ini, datang ke anak kecil mengatakan yang semisal itu. Apa yang dilakukan burung kecil ini? Nanya, mainan anak-anak kan mainan sama burung. Ditanyakan mainannya, diajak bicara sesuai yang dia fahami. Seperti itulah Rasulullah membuat anak-anak senang, tertawa dan bahagia. Yang ketiga, reward dengan pujian dan sanjungan. Ini untuk yang hadis tadi, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan burung kecil itu, Imam Syafi'i kalau nggak salah menyimpulkan dari situ sekitar 100 hukum syariat atau lebih. Kesimpulan 100 hukum syariat atau lebih. Cuman dari ucapan Rasulullah mengatakan, wahai bapaknya Umair, apa yang dilakukan burung kecil itu? Coba jenengan ditanya, kira-kira apa kesimpulan hukum fikih syar'i yang diambil dari ucapan Rasul kepada anak tadi? Bingung.
Satu aja belum nemu. Apa kira-kira, Pak? Sederhana berarti. Bentuk keakraban Rasul atau bentuk Rasulullah mencintai anak-anak. Ya satu itu. Dikumpulkan sampai 100, sampai lebih ratusan. Imam Syafi'i memikirkan apa kesimpulan hukum yang bisa diambil dari sekedar ucapan ini yang kita anggap remeh. Kita baca terjemahnya cuman oh gitu, ya udah. Yang ketiga, reward dengan pujian atau sanjungan. Ini dalam hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu saat beliau bertanya kepada Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia dengan syafaatmu nanti di hari kiamat? Abu Hurairah nanya gitu ya. Maka Rasulullah langsung bilang, sungguh aku benar-benar telah menyangka kamu akan menanyakan ini. Tidak tahu apa lagu. Karena tidak ada yang akan menanyakan ini kecuali kamu sebelumnya. Jadi nggak ada orang yang sebelum kamu yang akan menanyakan pertanyaan ini. Sudah yakin. Apa tadi pertanyaan Abu Hurairah, Pak? Apa tadi pertanyaan Abu Hurairah? Apa Bu pertanyaannya Abu Hurairah tadi? Satu doang yang mengikuti berarti. Yang lain dari tadi sibuk dengan HP-nya ya. Kata Abu Hurairah, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling bahagia dengan syafaatmu nanti di hari kiamat? Kata Rasulullah, sungguh aku sangka, aku telah menyangka memang yang akan menanyakan ini pasti Abu Hurairah dulu, nggak mungkin sahabat lain. Kata Nabi, kenapa? Karena aku melihat kamu memang orang yang paling semangat belajar hadis. Abu Hurairah. Ya sama kayak saya sebagai ngisi kajian di tempat A, B, C, D. Ada beberapa jemaah yang rutin ikut. Rutin, hafal saya wajah-wajahnya. Ya sudah tahu, orang-orang ini punya semangat yang lebih dan nanya pertanyaan. Dan sudah tahu saya, ini bakal nanya orang ini. Ini akan terlagi dia selesai kajian, dia datang nanya. Sama Rasulullah juga demikian. Dan beliau menyebut ini di depan para sahabat lain. Kata Nabi SAW apa? Aku yakin memang tidak ada orang yang akan menanyakan pertanyaan ini sebelum kamu. Pasti kamu duluan yang nanya ini. Rasulullah sudah tahu. Pujian atau bukan ini? Pujian. Di depan para sahabat lain. Yang lain masih kalah semangatnya sama Abu Hurairah. Reward yang lain ini contoh ya. Kalau misalnya contoh ini kita berlakukan di rumah ataupun di sekolah. Yang guru memuji anak tadi dengan pujian-pujian seperti itu. Bukan dibuat-buat, oh bagus ya, enggak sekedar itu. Tapi memang jangan, oh iya emang ini kamu tulisannya paling rapi. Lebih detail. Dia akan terbatas dan setiap anak punya kelebihannya masing-masing. Ada anak yang sulit ngafal, tapi mikirnya cepat. Ada anak yang lebih aktif, tapi kalau suruh mikir lambat. Ada kayak gitu ya. Masing-masing anak punya kelebihan masing-masing. Cuman memang sistem pendidikan kita masih terlalu jadul. Ini ya problem kita. Sistem pendidikan kita masih sama dengan pendidikan tahun 1950-an, tahun 1900-an. Tidak ada perkembangan sama sekali. Duduk dengan kursi seperti ini, ya bukan berarti salah ya. Tapi sistemnya masih sama, sedangkan dunia sudah berubah sebegitu jauhnya. Alhasil ketika dia lulus dari sekolah atau kampus, ya dia nggak bisa apa-apa. Apa yang dipelajari di sekolah tadi kok ternyata nggak terhubung langsung dengan kehidupan. Kalah dengan orang anak-anak, kalau jenengan tahu anak-anak orang kaya, nggak disekolahkan di sekolah, homeschooling, diajar di rumahnya, diajari langsung gimana kamu berbisnis. Kalau yang orang-orang kaya ya, langsung dilatih gimana dia bisa berbisnis. Contohnya yang viral itu ya, yang anak kecil viral tuh apa? Justru di situ letak asiknya ya. Jadi perintis bukan pewaris. Dia memang seperti itu, dia sejak kecil sama anaknya dididik gimana dia jadi pebisnis. Udah ilmu-ilmu lain nggak dibahas, memang dilatih itu toh. Sama kayak orang-orang zaman dulu dilatih jadi petani, sejak kecil jadi petani sampai jadi petani. Ini gaya orang zaman dulu ya. Nah, intinya adalah kok malah ke sana tadi ya. Intinya pengakuan, penyebutan di depan publik itu akan membuat anak tadi suka. Sama juga orang tua tidak sekedar misalnya anaknya ada lebih dari satu, dipuji satunya, jangan berat di satu itu tadi, harus muji yang lain juga. Dan memang jujur pujiannya dengan kelebihan si anak ini, kelebihan si anak ini, kelebihan si anak ini ditampakkan di depan orang lain.
di depan saudara-saudaranya, disebut di depan ibunya. Memang ini adalah bentuk yang Rasulullah praktekkan, ya, reward dengan memuji di depan publik. Reward yang keempat contohnya memberikan hadiah, ngasih hadiah. Ini paling lumrah ya, paling sering. Dan Rasulullah SAW bersabda, tahadu tahabbu, salinglah kalian memberi hadiah, maka kalian akan saling menyayangi. Di sini menggunakan kata kerja yang menggunakan pola keikutsertaan, saling, musyarakah. Kalau dalam bahasa Arab, ilmu shorof ini musyarakah, saling, dua pihak, saling memberi, kamu memberi, dia memberi, maka akan timbul rasa sayang dalam hati, suka. Suami kalau jarang ngasih istri, pasti berkurang rasa cintanya. Sama juga istri jarang ngasih suami, berkurang rasa cintanya. Begitu juga kepada anak-anak, harus ditumbuhkan. Kadang-kadang dikasih hadiah. Kalau dulu saya di sekolah saya dulu waktu SD, kita ada lembaran khusus di buku itu untuk menempel stiker atau stempel. Misal berhasil jawab, aktif di kelas gitu ya, nanti distempel sama guru, diberi stiker, di akhir semester dikasih hadiah sama gurunya. Bisa seperti itu. Saya masih ingat saya praktekkan metode ini di sebuah pondok dulu. Rame anak-anak itu ketika di kelas nggak ngantuk. Anak-anak semua semangat jawab semua ini, semua rebutan stiker itu. Sampai ada yang ngumpulin stiker nggak ditempel, dicolong sama temennya. Dicolong, ditempel di punyanya sendiri. Ya, lapor ke saya punya saya stiker dicuri sama orang gitu. Gitu. Intinya anak-anak suka dengan reward. Dan kenapa kok anak-anak suka main game online? Kenapa kira-kira? Karena ada reward. Ketika dia di dunia nyata kurang diakui orang, dia senang main game online karena dia diakui orang di game online. Dipuji sama temennya, sesama pemain game. Dikasih reward sama yang punya game kan, dikasih hadiah tiap hari. Dia masuk main gamenya, dikasih hadiah koin, dikasih hadiah apa, dikasih hadiah senjata. Makanya suka main game online. Lah kalau yang memberi reward setiap hari adalah game, sedangkan orang tuanya marah-marah terus, ya gimana dong? Ya anak tadi dididik sama game online. Ini semoga bisa membuka ya buat kita. Kadang hal-hal seperti ini sudah tahu, cuman perlu diberi mengingatkannya. Reward yang kelima, memberikan doa dan ucapan baik. Allah SWT berfirman, wa qulu linnasi husna, surat Al-Baqarah 83. Katakanlah kepada manusia dengan ucapan yang baik. Di sini yang disuruh mengucapkan untuk semua manusia, mau dia muslim bukan muslim, mau dia kafir bukan kafir, semuanya berhak mendapatkan ucapan baik. Jadi nggak sekedar, oh aku ngucap baik cuman sama orang muslim, enggak. Allah mengatakan ucapkan kepada manusia semua, mau dia muslim bukan muslim, mau dia kafir bukan kafir, semuanya berhak mendapatkan ucapan baik dari kita. Apalagi sesama muslim, apalagi cuman beda yayasan. Harus itu ucapan baik, tidak boleh kemudian mengucapkan hal-hal yang buruk. Hal-hal buruk bukan cuma dilarang untuk penguasa doang, semua rakyat juga nggak boleh diucapkan ucapan buruk. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, man suni'a ilaihi ma'rufun falyukafi'hu, fa illam yajid ma yukafi'hu falyad'u lah. Barang siapa diberi kebaikan oleh seseorang, dikasih sesuatu kebaikan, baik berupa barang ataupun jasa, maka hendaknya dia membalas dengan yang semisal. Kenapa? Supaya nggak ada hutang, nggak ada hutang jasa, hutang budi. Nanti nggak enak. Kamu hendaknya balas semampumu. Dikasih apa lagi? Misal contoh kalau orang dulu ya, bawa jajan donat ke rumah orang, mesti kan bawa piring kan? Piringnya dikosongin dulu, diisi dengan jajan lain, dikasih ke orangnya. Ini orang-orang zaman dulu kayak gitu. Anak zaman sekarang Gen Z nggak relate ya. Datang ke restoran, makan bareng, split bill. Setahu split bill, dipotong bareng-bareng itu loh tagihannya ya. Tadi berapa totalnya? 100.000, ada berapa orang? 4 orang, wis 25 gitu. Kalau orang dulu kan enggak, wis bareng-bareng, di ini bareng-bareng, ngasih dibalas ngasih juga, ngasih dibalas ngasih. Tapi ya nggak apa-apa, split bill ya boleh-boleh juga. Fa illam yajid ma yukafihu falyad'ulah. Kalau dia nggak mendapati sesuatu apapun untuk membalasnya, baru dia berdoa. Doakannya gimana? Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik.
Semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik. Nah, kata-kata seperti ini diucapkan baik dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa Indonesia. Yang penting orang tadi yang berbuat baik merasakan balasan dari kita, agar tidak ada hutang budi sama orang lain, impas, dan orang tadi tidak semacam diperbudak ya istilahnya ya, semacam diperbudak. Oh, ini orang sering tak kasih, akhirnya dia merasa sungkan sama orang tadi. Yang keenam, reward berupa pengakuan atau pemberian tanggung jawab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malika. Di akhir-akhir surat Al-Baqarah kisahnya Talut raja. Dan nabi mereka berkata, kata Allah, sesungguhnya Allah telah mengutus kepada kalian Talut sebagai raja. Kata kaumnya gimana? Talut gak pantas jadi raja. Dia bukan orang kaya, dia orang yang rendah di mata kami. Kenapa ini diangkat jadi raja? Jadi presiden. Kenapa orang ini kelihatannya orangnya kayak ya nggak pantas gitu. Di sini menunjukkan bahwa walaupun dibantai ya sama Al-Quran, disebutkan kenapa Talut yang dipilih, karena dia memiliki wazadahu bastatan fil ilmi wal jism, dimuliakan ilmunya dan tubuhnya, fisiknya. Punya keunggulan di situ, tapi hartanya kurang, miskin, tapi tubuhnya kuat, ilmunya banyak. Itu Talut diangkat jadi raja. Menunjukkan bahwa kepemimpinan lebih diunggulkan bagi orang yang memiliki dua ini dibandingkan orang yang cuma punya harta. Dalam ayat ini kira-kira apa yang bisa kita ambil kesimpulannya? Allah memberikan tanggung jawab kepada Talut sebagai raja. Dan ini pemuliaan tinggi, disebutkan namanya Talut sebagai malik, sebagai raja. Sama juga jenengan sebagai orang tua ngasih tugas ke anak itu bukan beban, tapi ngasih tanggung jawab. Kamu ketua kelas ya, nanti kamu bimbing anaknya. Dia bangga. Kamu jadi ini ya, diberikan sebuah tugas, diberikan kepercayaan, itu menaikkan derajatnya dia. Atau di rumah, ini kakak nanti menyimak adik ya untuk hafalan Quran, jadi musyrifnya yang menyimak hafalan adiknya sendiri. Ini contoh kisahnya Ustadz MH itu ya, Ustadz MH Minullah, MH Atullah. Itu di rumahnya memang seperti itu, kakak-kakaknya menyimak hafalan adiknya. Ada tugas yang diembankan anak-anak, kepercayaan yang diberikan itu menambah kehormatan bagi seseorang. Sama kayak jenengan dikasih jabatan, kan ada sendiri di tingkatnya, ketua yayasan, sekretaris yayasan, apalagi jabatannya ada gajinya, tambah lebih enak lagi ya kan, di perusahaan. Yang ketujuh, reward dengan senyuman. Saya ingat saya pernah membaca sebuah buku karangan orang Buddha. Ya wis tiru ya dulu ini saya. Orang mungkin ada yang tahu namanya buku Cacing dan Kotoran Kesayangannya. Itu buku seorang Buddha tapi orang Australia. Dia orang barat tapi Buddha. Dia nulis sampai 3 jilid. Saya dulu suka baca buku-bukunya karena cukup menarik, dan al-hikmatu dhallatul mu'min ainama wajadaha akhadaha. Hikmah kebijaksanaan itu adalah barang hilang dari seorang mukmin. Dimanapun dia menemukannya, dia ambil. Walaupun dari orang kafir. Kebenaran walaupun diucapkan oleh setan dan iblis, diambil. Sebenarnya terjadi dalam kisahnya Abu Hurairah saat apa? Mendapati pencuri tengah malam ya, tempat zakat. Diajari membaca ayat kursi. Yang ngajari siapa? Iblis. Diambil ilmunya. Si orang Buddha ini, dia datang ke wihara. Wihara ini tempat ibadahnya mereka ya. Dia ada wihara. Wihara itu entah itu gereja atau wihara, saya lupa. Pokoknya tempat ibadah. Datang ke situ tapi para pengurusnya cemberut, kurang senyum. Tong nyeroteng gitu lah orang Madura bilang ya. Tong nyeroteng tok. Dia nggak nyaman. Pas pindah nemu tempat ibadah lain, orang-orangnya suka senyum. Nyaman dia, suka di situ. Sama kayak jenengan datang ke supermarket. Pasti kan baru datang, baru masuk, selamat pagi Kak, selamat datang di gitu ya. Selamat datang di Indomaret, selamat datang di Alfamart, kan kasih senyuman. Beda dengan, mohon maaf, di toko lain itu ya, tahu mungkin toko lain kan. Ya Pak, halo Pak, beli Pak. Ya apa? Itu ya. Ya apa? Gak ada senyum belas, gak ada senyumnya sama sekali. Ini ada ya toko-toko kayak gitu kan. Akhirnya lebih nyaman beli di mana?
Yang penting harganya murah ya, nggak nyampe. Akhirnya orang lebih milih yang pelayanannya lebih nyaman. Sama pengurus masjid, jangan kemudian nyeroteng terus, tidak pernah senyum, tidak pernah ketawa. Apalagi dengan anaknya, dengan istrinya cemberut terus. Suaminya pulang kerja, istrinya cemberut, tidak pernah senyum, ngomel-ngomel terus gitu ya. Sama juga istrinya datang, istrinya di rumah juga dapat mukanya suami cemberut, marah-marah terus. Ini juga masalah. Rasulullah SAW bersabda apa? Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu bagi saudaramu adalah sedekah. Alhamdulillah, sedekah kalau pakai uang modal. Kalau sedekah pakai senyum nggak modal. Pakai sedekah nggak modal ini lebih gampang. Baik, hukuman-hukuman kayaknya ini waktunya nggak cukup. Saya sebutkan sedikit saja. Bagaimana dengan mengatur hukuman di dalam contoh-contoh pendidikan Islami yang dilakukan Rasulullah SAW? Rasulullah pernah menegur para sahabat di depan publik, ditegur, dicela untuk pendidikan. Lagi-lagi tadi kita tegaskan di awal konsepnya, jangan sampai targhib dan tarhib ini tidak seimbang. Anaknya di alam terus dikasih reward, dikasih hadiah terus, nggak pernah ditegur, nggak pernah dihukum. Ini masalah. Pasti anaknya jadi manja. Atau sebaliknya, anaknya dihukum terus ditakut-takuti terus diancam terus, nggak pernah dikasih hadiah. Jadi apa anaknya? Jadi takutan, terbuli, pengen segera keluar, merontak. Anak-anak seperti ini biasanya merontak. Maka harus diseimbangkan antara harapan dan takut. Gak boleh pincang salah satu. Ini dua kaki yang harus jalannya bersamaan. Kalau katanya Ibnul Qayyim, dua sayap. Yang burung tidak bisa terbang kepada Allah kecuali dia harus menggerakkan dua sayap. Apa dua sayap ini kata Ibnul Qayyim? Sayap takut, roja, sayap khauf, roja, dan sayap harap. Kebalik ngomongnya ya. Sayap roja, harapan, dan sayap khauf, takut. Dan kepalanya adalah mahabbatullah, mencintai Allah. Contoh hukuman dengan menegur, mencela. Pernah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau mencela seseorang dengan menyebut, oh kamu anaknya perempuan berkulit hitam. Sudah menghina secara ras, nyebut ibunya juga, ya kan ya, anak dari ibu berkulit hitam. Maka Rasulullah menegur, innaka mru'un fika jahiliyah. Sesungguhnya kamu Abu Dzar, di dalam dirimu masih ada budaya jahiliyah. Budaya jahiliyah apa? Menghina seseorang dengan ibunya. Ini bentuk perlu kita sampaikan. Jangan anaknya berbuat salah di alam terus, oh nggak apa-apa nak, salah lagi nggak apa-apa nak, salah lagi, nggak akan berubah anak ini. Jadi harus ada momen kita lembut dan ada momen kita tegas, keras. Contoh hukuman yang lain, Rasulullah pernah memboikot 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk. Siapa saja? Di surat At-Taubah, siapa saja 3 orang tidak ikut perang Tabuk? Waduh, ini selama ini belajar agama, belajar apa ini? Apa 3 orang yang tidak pernah ikut? Surat At-Taubah dinamai dengan taubah karena pertaubatan 3 orang ini. Alasan kenapa dinamai surat At-Taubah? Siapa 3 orang ini? Ka'ab bin Malik, Murarah, dan Muawiyah. Kalau nggak salah ya, bukan Muawiyah itu ya. Hilal bin Umayyah, salah ngomong, bukan Muawiyah. Hilal bin Umayyah, Ka'ab bin Malik, dan Murarah. Yang terkenal Ka'ab bin Maliknya, karena riwayatnya di Sahih Bukhari adalah ceritanya Ka'ab bin Malik. Sudut pandangnya beliau, kisahnya panjang. Intinya perang Tabuk itu adalah perang melawan Romawi. Ka'ab bin Malik dia gak ikut perang Tabuk. Sama orang-orang munafik juga gak ikut perang Tabuk. Rasulullah pulang dari Romawi, datang ke mana? Ke Madinah. Datanglah orang-orang minta ampun. Maaf Rasul, saya tidak ikut perang Tabuk. Datang satu-satu kepada Rasul ya. Rasulullah datang, sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Nabawi sebelum pulang ke rumah. Datang para tamu, pada minta maaf Rasulullah, saya tidak ikut perang karena alasannya gini. Ya macam-macam. Namanya orang munafik tidak takut bohong. Ka'ab bin Malik awalnya pengen
oh tak palsukan aja, tak bilang alasan apa gitu ya, biar aman, nanti kan bisa dimintakan ampun. Itu bisikan-bisikan setan. Ka'ab bin Malik milih jujur, langsung bilang, maaf Rasulullah, saya tidak memiliki alasan apapun, saya memang tidak ikut karena saya memang ya nggak ikut gitu, nggak punya alasan. Maka Rasulullah bilang, tunggu sampai Allah memberikan keputusan tentangmu. Ternyata dia dicela sama orang-orang. Ka'ab bin Malik sama orang-orang yang dengar itu, kok kamu malah bilang kayak gitu? Mending kamu sampaikan alasan apa gitu, nanti kan dimintakan ampun sama Rasul. Ka'ab bin Malik justru saya lebih senang seperti ini. Ditanya sama balik, apakah ada orang seperti saya seperti ini tadi bilangnya? Ada 2 orang lagi, yaitu tadi 3 orang, berarti Ka'ab bin Malik, Murarah dan Hilal bin Umayyah. Mereka bertiga mendapatkan hukuman dari Allah, diboikot. Semua orang satu kota Madinah tidak berbicara dengan mereka, bahkan tidak mengucap salam. Dia mengucap salam, Assalamualaikum kepada Rasulullah, Rasulullah tidak balas. Kalau dia melihat wajahnya Rasulullah, Rasulullah tidak melihat wajahnya dia. Benar-benar diboikot oleh seluruh penduduk Madinah 40 hari. Gak disapa. Sedih luar biasa Pak, berat. Anda cuma sini datang ke masjid, gak ada yang nyapa, gak ada yang ini, gimana rasanya? Dan itu 40 hari. Setelah itu didatangi utusan. Kata Rasulullah, kamu disuruh berpisah dari istrimu. Kamu juga gak boleh ngomong sama istrimu. Maksudnya gimana? Apa aku harus menceraikan istriku? Bukan. Suruh istrimu pergi, kamu gak boleh ngomong sama istrimu. Akhirnya istrinya disuruh pulang ke rumah orang tuanya. Dia tidak ngobrol sama istri sama sekali. Ketemu enggak. Benar-benar diboikot, bumi terasa sempit bagi dia, kata Allah di dalam Al-Quran surat At-Taubah. Maka ini terjadi selama 50 hari. Setelah 50 hari, tiba-tiba turun ayat di surat At-Taubah, wa 'ala thalathatil ladzina khulifu. Dan bagi 3 orang yang mereka ditinggalkan, diboikot, bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas. Maka Allah menerima taubat mereka. Turun ayat ini di surat At-Taubah, langsung para sahabat rame datang ke Ka'ab bin Malik, dipeluk Ka'ab bin Malik, senyum mereka. Menunjukkan bagaimana boikot menjadi sebuah bentuk pendidikan. Terkadang suami perlu nggak ngomong sama istri. Maaf, ya udah nggak usah bilang-bilang, orang nggak usah diajak ngomong nggak membalas, diam. Kadang perlu, biar sadar itu, biar kapok gitu. Yang istri juga gitu ya. Tambah rame ya. Tambah rame. Tapi saya mempraktekkan ini dan berhasil. Saya pernah mempraktekkan ini kepada istri saya dan berhasil. Berkali-kali juga, beberapa kali gitu. Misalnya salah, saya sengaja enggak tak gubris. Diam aja saya. Lama-lama dia menyadari kesalahannya, terus ya gitu. Ya memang beda-beda tiap orang ya, nggak semuanya kayak gitu. Berat ya, berat. Nah, ini contoh saja ya. Maksudnya anak-anak kadang seperti itu, ada perubahan sikap. Kalau nggak sampai boikot, perubahan sikap. Kenapa kok gini? Tapi tujuannya bukan benar-benar benci sama orangnya, bukan. Memang niatnya untuk mendidik dia, biar jadi orang yang dia itu siap dengan dunia luar kayak gitu. Nah, ini detailnya nanti saya sarankan ikuti kajian tentang ini. Ada kayaknya ustadz-ustadz yang jelaskan, ini panjang. Ini kalau dijadikan kajian kisahnya Ka'ab bin Malik, ini satu pertemuan 1 jam itu tentang kisahnya Ka'ab bin Malik, karena panjang riwayatnya. Kemudian ada hukuman fisikkah di dalam syariat kita? Ada hukuman fisik. Masih ada ya waktunya ya? Masih ada nih. Hukuman fisiknya apa? Di dalam hadis yang terkenal antum sudah tahu, hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad, perintahkan anak-anak kalian sholat di umur berapa? 7. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashar. Pukul mereka di umur 10. Pukul, disuruh pukul. Walaupun ada ustadz terkenal bilang maksudnya bukan pukul, maksudnya adalah memberi contoh. Kata doroba dalam ayat, dalam bahasa Arab artinya memberi contoh. Salah ustadznya ya. Dia tidak memahami fungsi dari kata doroba. Kata doroba itu kalau bermakna contoh apabila dikaitkan dengan kata misal atau yang semisalnya. Jadi harus tergantung kata yang menempel pada kata doroba. Kalau kata doroba itu berdiri sendiri, idrib, kata Rasul, wadribuhum, maksudnya pukul.
bukan memberi contoh. Maksudnya pukul bukan memberi contoh. Contohnya di Al-Quran, wa idza darabtum fil ardi, apabila kalian masa memukul tanah, bukan, karena ada kata fil ardi, maksudnya apabila kalian menjejakkan kaki di tanah, maksudnya safar, perjalanan jauh, maka kalian boleh melakukan sholat qashar. Ini contohnya kata doroba tidak selalu berarti pukul, tapi